melejitnya harga telur, peternak untung. Perpustakaan Jember di era digital menggali minat baca fisik. Halo Sobat, salam jumpa dalam kelas IJTI, Ruang Profesional Menjadi Jurnalis Merdeka bersama saya, Muhammad Khairul Bashar. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di News 58. Naiknya harga telur menjadi kabar baik bagi peternak di Jember, Jawa Timur. Pasalnya, sejak beberapa pekan terakhir, mereka mengaku mendapat keuntungan hingga 40%. Harga telur di pasaran wilayah Jember saat ini menyentuh angka Rp33.000 per kilogram. Sebelumnya, harga telur menyentuh Rp27.000 per kilogram. Hal tersebut menjadi berkah tersendiri bagi salah satu peternak di Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Jember. Sebab harga telur di tingkat peternak kini mencapai Rp27.000 per kilogram. Sebelumnya, harga telur di tingkat peternak hanya berkisar Rp24.000 per kilogram. Harga tersebut membuat peternak resah, sebab tak seimbang dengan biaya pakan. Selain itu, melejitnya harga telur juga disebabkan oleh kurangnya pasokan telur yang berbanding terbalik dengan permintaan para konsumen. Per hari ini di harga Rp27.200. Tinggi di minggu kemarin ya, itu sampai 28.000. Di bulan kemarin di sekitar harga 25 sampai 25 ke bawah. Dengan harga saat ini gimana menurut peternak? Untuk harga saat ini alhamdulillah mengasihkan. Saya pribadi pakan campur sendiri, bukan pakan jadi. Ada kenaikan produksi juga, biaya produksi juga. Bulan ini ada penurunan per satnya itu kurang lebih 5.000 dibanding dengan bulan kemarin. Tapi di bahan jagung itu sempat naik. Rofi mengaku sejak gejolak kenaikan harga telur di pasaran, dirinya mendapat keuntungan hingga 40%. Lebih-lebih, harga pakan saat ini juga berangsur turun. Dari Sukorambi, Jember, tim liputan melaporkan. Di tengah gaung dunia digital dan kemudahan akses informasi via gadget, benarkah minat masyarakat untuk membaca buku fisik di perpustakaan semakin menurun? Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember tetap berdiri sebagai oase bagi para pemburu ilmu. Meskipun tak sepadat dulu, kehadiran pengunjung disebut masih berada pada skala standar. Petugas mencatat minat baca langsung cukup terasa musim liburan atau akhir pekan. Sejak pagi hingga sore hari, perpustakaan ini rata-rata dikunjungi 50 hingga 100 orang. Pengunjung pun bervariasi, dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Memang keperluan pengunjung tidak terbatas pada membaca saja. Banyak dari mereka memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat yang nyaman untuk belajar dan menyelesaikan tugas. Alasan ini pula yang diungkapkan salah satu pengunjung setia. Karena menurut saya kalau belajar menggunakan gadget itu kurang efektif. Iya, kurang efektif. Kan kalau di sini ada banyak buku, jadi menurut saya lebih enak baca buku fisiknya. Konsentrasi, kenyamanan, dan keuntungan dari buku fisik menjadi alasan bagi para pengunjung ini untuk terus kembali. Menurut pustakawan, Fathur Rahman mengungkapkan dengan mengikuti konsep inklusi sosial, perpustakaan berharap dapat menyediakan lebih dari sekedar tempat membaca, tapi juga pusat kegiatan masyarakat, sebab literasi adalah tanggung jawab bersama. Salah satunya dengan
tantangannya kebijakan ataupun policy dari para pengambil kebijakan. Selama itu belum pada porsi yang benar, otomatis nanti program atau perencanaan itu nanti tidak terarah. Dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jember, tim liputan melaporkan. Warung Rawon Semanggi, kuliner legendaris yang ramah di kantong. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetap di News 58. Inilah program edukasi jurnalis TV yang layak Anda ikuti. Kampus IJTI. Halo Sobat, selamat jumpa dalam Kampus IJTI, ruang profesional yang berlibur bersama keluarga. Sejarah masa lalu di Jember. Saya Kirana Yudi. Kampus IJTI, ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Halo Sobat, saya Adiba, Eca Deluis, saya Aisyah Mawadina, mahasiswi IPAS Nurul Jadid Python Probolinggo, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya senang sekali menjalani praktikum jurnalis TV di kampus IJTI. Di tempat mental lapang, belajar secara langsung teknik reportase, berbasis audiovisual, dan memproduksi materi berita televisi. Menimba ilmu dan pengalaman kepada ahlinya. Peserta diarahkan terlibat langsung dalam proses hunting berita, membuat skrip atau naskah berita televisi, voice over, dubbing, hingga proses editing video. Ayo bergabung dalam Kampus IJTI. Bagi Anda pecinta nasi rawon, warung ini bisa menjadi referensi untuk kulineran. Selain memiliki rasa yang otentik sebagai makanan khas Jawa Timur, warung satu ini juga cukup melegenda karena berdiri sejak tahun 90-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sobat News 58. Nasi rawon selama ini memang menjadi hidangan khas Jawa Timur yang sangat cocok disantap saat pagi hari. Di Jember terdapat warung yang menjual nasi rawon yang berdiri sejak tahun 90-an yang tetap bertahan hingga hari ini. Nasi rawon legendaris Jember ini. Mau tahu di mana letaknya? Yuk bikin bareng-bareng. Yakni rawon Semanggi yang sudah buka sejak puluhan tahun yang lalu ini menjadi favorit masyarakat Jember dari anak-anak hingga dewasa. Dengan bumbu yang khas serta proses memasak yang teliti, rawon Semanggi memiliki rasa yang konsisten sejak dulu dengan komposisi gurih asin yang menyatu. Tidak hanya rasanya yang enak, harga di rawon Semanggi juga sangat terjangkau. Seporsi nasi rawon lengkap dengan tempe dan kerupuk hanya sekitar Rp5.000. Maka tak heran bila warung ini selalu ramai tiap harinya. Itu kan dari rasa juga ada beda yang lain, porsinya juga ada lebih murah. Kalau boleh tahu harganya mulai dari harga berapa nih? Kalau saya yang lahir dari harga 5.000 itu. Iya mas, murah banget ya mas ya. Sehari ini bisa kerja berapa porsi mas? Kalau boleh tahu. Lebih dari ratusan piring. Itu banyak banget ya mas. Iya. Salah satu pembeli mengaku telah menjadi langganan di sini sejak puluhan tahun yang lalu. Rasa yang tidak pernah berubah membuat pembeli ingin kembali. Terlebih, harga yang ramah di kantong sangat cocok menjadi menu sarapan ataupun makan siang. Ya, sering tuh. Itu gimana rasanya? Ya, menurut saya sih pas, enak sih. Dan harga juga terjangkau. Mulai dari berapa nih? Kalau boleh tahu harga. Kalau untuk harga paling kisaran 8.000-an. 8.000-an ya?
kok bisa sih Anda tuh suka nih makan di sini timbang ke yang lain gitu? Karena mulai dari 2006 awal kuliah. Jadi diajak temen pagi, ya wes kok akhirnya cocok sampai sekarang. Nah, bagi Anda yang penasaran, Rawon Semanggi terletak di dekat Jembatan Semanggi, Kecamatan Patrang, Jember. Dari Patrang, Jember, tim liputan melaporkan. Demikian tadi sobat liputan saya di Warung Rawon Semanggi Jember. Selain rasanya yang otentik, harga nasi rawon di sini juga sangat murah. Mulai dari 5.000-an saja per porsinya. Nah, bagi Anda pecinta rawon wajib untuk datang ke sini ya, untuk merasakan sensasi kuliner murah dan melegenda. Dari Patrang, Jember Karina Tuti melaporkan. Sebuah toko roti legendaris yang berdiri sejak tahun 1928 di pusat kota Jember masih tetap bertahan di tengah banyaknya toko roti modern. Cita rasa warisan zaman kolonial menjadi ciri khas tersendiri yang dipertahankan sang pemilik lintas generasi. Mengandalkan oven kayu bakar yang masih digunakan sejak puluhan tahun silam, menjadi ciri khas tersendiri bagi roti sentral yang berdiri sejak tahun 1928. Awalnya, toko roti ini berdiri di Jalan Gatot Subroto, sebelum akhirnya pindah ke Jalan Sultan Agung pada tahun 1947. Roti sentral kini dikelola oleh generasi kedua, Hendra Tirta Wijaya, yang tetap mempertahankan resep dan cara pembuatan warisan sang nenek pendiri pertama, Un Huanio. Setiap harinya, toko ini memproduksi sekitar 200 roti dengan varian seperti bluder, roti tawar, selai nanas, dan roti kering. Namun, penjualan hanya mencapai sekitar 120 roti per hari, dan sisanya diolah kembali menjadi tepung roti atau roti kering. Meski pendapatan harian mencapai sekitar Rp400.000, Hendra mengaku keuntungan yang diperoleh masih belum sebanding dengan biaya produksi yang terus meningkat. Namun, semangat menjaga cita rasa roti jadul ini tetap ia pertahankan demi meneruskan warisan keluarga. Salah satu rahasia rasa klasik roti sentral terletak pada bahan baku alami tanpa banyak pengawet atau bahan modern. Selain itu, penggunaan oven kayu bakar memberikan aroma dan rasa yang berbeda dibanding oven listrik yang umum digunakan saat ini. Toko roti sentral berdiri sejak 1928, tapi awal berdirinya bukan di Jalan Raya Sultan Agung ini ya. Kalau sekarang jalan Gatot Subroto, yang sekarang jadi gedung Bank Maybank, itu boleh dibilang toko awal dari toko roti sentral ini. Apa yang menjadi ciri khas atau keunggulan roti yang dijual di sini, Pak? Kalau ciri khas mungkin dari bahan bakunya tidak terlalu memakai bahan pengawet ataupun bahan baku yang sekarang lagi viral ya. Kita tetap pakai yang kuno. Juga cara pengovenannya dari roti ini kita masih memakai kayu bakar. Siapa target pembeli utama dari toko ini, Pak? Target utama kalau dari sejarahnya, karena kan berdirinya 1928 ya, awalnya itu karena dari paman itu banyak yang bekerja di perkebunan, dan waktu tahun itu kan perkebunan masih dikuasai orang Belanda. Jadi dari nenek punya inisiatif untuk membuat makanan. Dulu kan Belanda roti, jadi inisiatif membuat roti untuk awalnya mencukupi kebutuhan dari manajer-manajer yang ada di perkebunan awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu ya boleh dibilang sasarannya sekarang beralih ke konsumen usia menengah ke atas, usia menengah. Soalnya rata-rata kalau mungkin sekarang adik-adik milenial kan rotinya kan roti-roti yang sekarang yang lebih viral kan. Jadi kalau dari sekarang ditanya segmennya usia menengah ke atas. Roti dengan harga antara 6 hingga Rp25.000 ini dapat bertahan hingga 2 hari
meski teksturnya sedikit mengeras. Kini, aroma khas kayu bakar dan cita rasa tempo dulu dari roti sentral menjadi bagian dari nostalgia bagi warga Jember yang ingin menikmati rasa klasik warisan zaman kolonial. Domino, kedai es krim legendaris yang tak pernah lekang oleh zaman. Informasi selengkapnya akan hadir saat lagi. Tetap di News 58. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdiri di bawah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Sejak tahun 1996, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan prodi yang mengintegrasikan ilmu komunikasi dengan dasar keislaman yang merujuk pada trilogi dan panca kesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kamera, roll in, action. Kembali lagi bersama kami di podcast KPI, bincang-bincang santai menuju masa depan. Intinya, isu yang teman-teman bawa harus mengandung proximity dan magnitude. Paham? Saya mengambil isu ini karena menurut saya hal tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan. Teknik editing video dan desain menjadi salah satu skill yang harus diselami oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Menyusun skenario, menjadi sutradara dan aktor film memanglah bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa dan mahasiswinya dilatih untuk menjadi scriptwriter, sutradara, dan aktor profesional. Kamera standby. Ada mau mana? Mau daftar kuliah di Universitas Nurul Jadid. Program studi apa? Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ayo kita bareng-bareng. Yuk. Es krim merupakan produk olahan susu yang digemari banyak kalangan. Di Jalan Sultan Agung Jember, terdapat sebuah kedai es krim jadul yang sudah ada sejak tahun 1945. Meski zaman telah berubah, namun es krim di kedai ini masih menjadi buruan warga. Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya. Kedai es krim Domino menjadi salah satu ikon kuliner legendaris di Kabupaten Jember. Meski sudah ada sejak tahun 1945, hingga kini tak pernah kehilangan pelanggan setianya. Berlokasi di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Jember, kedai ini masih tetap ramai dan tak pernah lekang oleh zaman. Yang membuat istimewa, es krim di kedai ini terbuat dari susu murni tanpa bahan pengawet, sehingga memiliki tekstur lembut dan otentik yang tak bisa ditemukan pada es krim era modern. Berbagai variasi rasa, seperti es krim piring terbang, koci wafer, dan banyak menu lain yang menjadi favorit pelanggan. Dari harga Rp9.000 saja, pengunjung bisa menikmati sajian es krim legendaris ini. Karena jarang di tempat-tempat lain tuh saya jarang lihat ya ada jual es krim jarang kayak gini. Akhirnya ya penasaran jadinya di sini. Ya worth it lah ya, sesuai dengan porsinya. Terus juga kalau dari rasanya juga enak dan juga bentuknya tuh unik-unik biasa. Tak hanya menjual es krim, kedai Domino juga menyajikan berbagai makanan pendamping seperti lumpia, kentang goreng, serta makanan ringan lainnya. Berdirinya sendiri itu mulai tahun 1965. Peminatnya ini bagaimana? Untuk peminatnya sendiri itu sekarang itu dia lumayan masih ramai ya. Cuman memang agak mengurangi aja. Jadi ini mulai dari harga berapa? Untuk harganya sendiri kita sudah ada kenaikan dari dulu itu mulai dari harga 10.000 sampai sekarang itu sudah 14.000. Suasana hangat yang tercipta di tempat ini, kedai es krim Domino tak hanya jadi tempat jajanan semata, namun juga tempat bernostalgia mengenang manisnya masa lalu.
Dari Kaliwates, Jember, tim liputan melaporkan. Museum Telu yang terletak di kawasan perumahan Puri Nirwana, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, merupakan salah satu destinasi edukatif baru di Jember. Museum yang diresmikan pada awal tahun ini menyimpan berbagai koleksi yang menceritakan sejarah perkembangan umat manusia sejak peristiwa Big Bang hingga saat ini. Museum Telu terletak di Kecamatan Sumbersari, Perumahan Puri Nirwana, Jember. Museum ini berdiri sejak 3 Januari 2025. Puluhan kata dari berbagai bahasa yang berarti tiga terpajang di depan tembok utama. Sejumlah koleksi barang antik tersusun rapi di dalam ruang pamer. Dinding-dinding ruangan dihiasi dengan berbagai lukisan. Tepat di depan pintu, terpajang lukisan mural peristiwa Big Bang di atas rak. Ada pula lukisan-lukisan bertema batik dan sebagainya menggunakan teknik sulam khas Tiongkok. Kata telu yang berarti tiga diambil dari tiga aspek dalam diri manusia, yaitu akal, rasa, dan karsa. Museum ini menyimpan sejarah umat manusia, mulai dari awal peristiwa Big Bang hingga masa kini. Ornamen mural dalam setiap ruangan mengisahkan perkembangan umat manusia dari masa ke masa. Sebagian koleksi di museum ini merupakan milik pribadi dan sebagiannya lagi hasil hibah. Jadi museum itu kan tidak hanya sebagai tempat untuk melihat benda-benda bersejarah gitu ya. Namun museum itu sebagai tempat untuk menyimpan, untuk mengkoleksi, untuk merawat, untuk menjaga, dan juga tempat untuk belajar. Nah, seperti yang tadi Mas Dedi dan teman-teman lihat, di atas itu ada kegiatan. Nah, kegiatan itu adalah kegiatan guru-guru. Nah, itu bisa juga dipakai di ruang museum. Tidak hanya kemudian, museum itu menyimpan ini loh. Enggak, tapi juga tempat untuk merawat, menjaga, melestarikan, kemudian juga untuk mengedukasi. Nah, didirikannya museum itu juga nggak jauh dari ini, bahwa kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia harus turut serta untuk melestarikan budaya negara kita. Supaya yang tahu, anak-anak semuanya juga harus tahu, anak-anak muda, anak-anak yang generasi sekarang, generasi nanti itu harus tahu. Kalau koleksinya itu pada saat mula-mula berdiri soft launching tanggal 3 November itu masih 100% milik pribadi. Nah, selama perjalanan 2 bulan November, Desember 2024 sampai berdirinya tadi 3 Januari itu sudah ada beberapa donatur yang mendonasikan koleksinya ke museum. Jadi ini selain milik pribadi juga milik donatur-donatur yang mempunyai nilai atau barang-barang bersejarah yang kemudian sampai dikoleksi di museum. Museum Telu menjadi tempat edukasi sekaligus simbol kebudayaan yang pantas dilestarikan. Dari Sumbersari, Jember, tim liputan melaporkan. Tak terasa telah 30 menit saya menemani Anda menjadi jurnalis profesional, memperkuat kemerdekaan pers, berkontribusi untuk negeri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya Muhammad Khairul Bashar dan kru yang bertugas pamit undur diri.